Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat Alfa Misteri. Semoga hari ini Anda dalam kondisi sehat dan bahagia. Selain itu, saya berharap semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video kali ini kami menyuguhkan kehidupan kaum astral yang terobsesi menambah jumlah masyarakatnya dengan menculik para manusia. Nikmati keseruan ceritanya sampai selesai tanpa melakukan skip sekalipun, sehingga atmosfer ketegangan dan mencekam yang diberikan para makhluk astral itu dapat Anda rasakan secara detail dan lengkap. Selain itu, agar Anda mendapatkan pesan-pesan positif yang terselip pada beberapa adegan di alur ceritanya. Dan selamat menonton. Langit kelabu menggantung rendah, seakan menekan tanah di bawahnya. Hembusan angin yang dingin dan lembab merayap di antara pohon, mengusik daun-daun kering yang bergemericik pelan, seolah berbisik di bawah bayangan senja yang semakin memudah. Di kejauhan, hutan lebat membentuk siluet hitam pekat, menelan cahaya terakhir dari hari yang perlahan mati. Hanya keheningan yang tersisa, hening yang tak biasa, hening yang seolah menyimpan rahasia kelam, menunggu dengan sabar dalam kegelapan yang semakin tebal. Ardi menggertakkan giginya, mencengkeram erat setir mobilnya yang bergetar hebat. Jalanan berlubang dan berbatu membuat perjalanannya terasa seperti naik roller coaster. Sudah 3 jam ia berkendara, namun tanda-tanda kehidupan masih belum terlihat. Hanya pepohonan lebat dan kegelapan malam yang menyambutnya. Sial, umpatnya kesal. GPS di ponselnya sudah lama mati. Kehilangan sinyal sejak ia memasuki kawasan pedalaman ini. Seharusnya ia sudah tiba di rumah pamannya di desa Cikalong sejam yang lalu. Kini ia tak yakin di mana posisinya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya redup. Ardi mempercepat laju mobilnya, berharap itu adalah tanda-tanda pemukiman. Benar saja, tak lama kemudian ia memasuki sebuah desa kecil. Rumah-rumah sederhana berjajar di kiri kanan jalan, sebagian besar gelap tanpa penerangan. Ardi menghentikan mobilnya di depan sebuah warung yang masih buka. Seorang pria tua berkemeja lusuh duduk di depan warung, mengisap rokok kreteknya dengan santai. "Permisi, Pak. Boleh tanya alamat?" sapa Ardi sopan. Pria tua itu menatapnya dengan mata setengah terpejam. "Mau kemana, nak?" "Saya mencari desa Cikalong. Apa Bapak tahu di mana itu arahnya?" Pria tua itu terkekeh pelan. Wah, nak. Kamu tersesat jauh sekali. Cikalong itu masih 50 km dari sini." Ardi mengerang frustasi. "Aduh, jauh sekali. Lalu ini desa apa, Pak?" "Ini desa Bendungan, nak. Desa terakhir sebelum hutan lebat." Ardi mengerutkan dahi. Ia tak pernah mendengar nama desa itu sebelumnya. "Apa di sini ada penginapan atau losmen, Pak? Sudah terlalu malam untuk melanjutkan perjalanan." Pria tua itu menggeleng. "Tidak ada, nak. Desa ini terlalu kecil untuk punya penginapan. Tapi ia terdiam sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. "Tapi apa, Pak?" "Ada rumah kosong di dekat Bendungan. Dulu milik kepala desa lama. Mungkin kamu bisa bermalam di sana." Ardi tersenyum lega. "Wah, syukurlah. Di mana rumah itu, Pak?" Pria tua itu menunjuk ke arah utara. "Lurus saja sampai ujung jalan. Nanti ada persimpangan. Belok kiri. Rumahnya ada di dekat Bendungan tua." "Terima kasih banyak, Pak," ucap Ardi tulus. Ketika ia hendak masuk kembali ke mobil, pria tua itu memanggilnya. Nak, hati-hati ya. Jangan keluar rumah sampai matahari terbit." Ardi mengangguk bingung, tak mengerti maksud peringatan itu. Ia pun melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk si pria tua. Tak lama kemudian, Ardi tiba di sebuah rumah besar bergaya kolonial. Cat putihnya sudah mengelupas di sana sini, dan tanaman rambat menutupi sebagian dinding. Meski terlihat tua dan tidak terawat, setidaknya rumah itu masih berdiri kokoh. Ardi turun dari mobilnya, menyalakan senter ponselnya untuk menerangi jalan setapak menuju pintu masuk rumah.
Udara terasa lembab dan dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Samar-samar ia bisa mendengar gemuruh air dari arah bendungan. Pintu depan rumah itu tidak terkunci. Ardi mendorongnya perlahan. Derit pintunya nyaring memecah kesunyian malam. Interior rumah itu gelap gulita dan dipenuhi debu tebal. "Permisi," Ardi berkata lantang. "Apa ada orang di sini?" Tak ada jawaban. Rumah itu benar-benar kosong. Ardi menyusuri ruangan demi ruangan, mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur di sofa besar di ruang tamu. Setidaknya di situ ia bisa langsung keluar jika terjadi sesuatu. Sambil berbaring, Ardi memandang keluar jendela. Bulan purnama bersinar terang, menyinari permukaan bendungan yang berkilauan. Untuk sesaat, pemandangan itu terlihat indah dan menenangkan. Namun, tiba-tiba Ardi melihat sesuatu yang aneh. Sebuah sosok gelap muncul di permukaan air. Hanya sekilas sebelum menghilang kembali. Ardi mengucek matanya, berpikir mungkin itu hanya halusinasi karena kelelahan dalam perjalanan. Tak lama kemudian rasa kantuk mulai menyergapnya. Ardi pun terlelap dalam tidur yang gelisah. Tolong kami, tolong kami. Ardi terbangun dengan napas terengah-engah. Suara itu terdengar begitu nyata, seolah ada seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Ia melihat sekeliling dengan panik, namun ruangan itu masih kosong seperti sebelumnya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2 dini hari. Ardi pun menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mungkin itu hanya mimpi buruk pikirannya. Namun kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tolong kami terjebak. Tolong kami terjebak. Ardi berdiri mencari sumber suara itu. Matanya tertuju pada jendela yang menghadap ke bendungan. Di luar sana, di bawah sinar bulan purnama, ia melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Puluhan, tidak, ratusan sosok putih pucat mengambang di permukaan bendungan. Mereka terlihat seperti manusia, namun kulit mereka seputih kertas dan mata mereka kosong tanpa pupil. Tangan-tangan kurus mereka terulur ke atas seolah memohon pertolongan. Ya Allah, Ardi tergagap. Mundur perlahan dari jendela, ia pasti mimpi. Ini pasti mimpi batinnya. Tidak mungkin ini nyata. Namun sekeras apapun ia mencubit dirinya, pemandangan mengerikan itu tak juga hilang. Sosok-sosok pucat itu mulai bergerak, berenang perlahan ke arah tepian bendungan. Ardi berlari ke pintu depan, berniat kabur dari tempat ini secepatnya. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati pintu itu terkunci rapat. Ia yakin tadi tidak menguncinya. Sial! Teriaknya frustrasi, menggedor-gedor pintu dengan cepat. Jangan pergi. Suara itu kini terdengar dari segala arah. Temani kami. Ardi berbalik dan jantungnya seolah-olah berhenti berdetak. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang basah kuyup, kulitnya pucat kebiruan dan matanya putih tanpa pupil. Air menetes-netes dari tubuhnya yang kurus kering membentuk genangan di lantai kayu. Siapa kau? Ardi tergagap. Tubuhnya gemetar hebat. Wanita tua itu tersenyum. Memperlihatkan deretan giginya yang hitam berlumut. Aku Nyai Sundari, menunggu bendungan ini. Sudah lama kami menunggu tamu sepertimu, nak. Apa maumu? Teriak Ardi. Kami kesepian di dasar bendungan.
Kami butuh teman baru. Nyai Sundari terkekeh pelan. Suaranya serak dan dalam, seperti gemuruh air terjun. Ardi mundur perlahan, punggungnya menempel di pintu. Kumohon, biarkan aku pergi. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Terlambat, nak. Kau sudah terlanjur masuk ke wilayah kami. Sekarang kau harus ikut dengan kami. Tiba-tiba puluhan tangan muncul dari balik lantai kayu. Tangan-tangan pucat itu menembus begitu saja seolah lantai itu tak ada. Tangan-tangan itu menyengkeram kaki Ardi, menariknya ke bawah. Tidak, lepaskan aku. Tidak, lepaskan aku. Ardi berteriak panik, berusaha meronta. Namun cengkeraman itu terlalu kuat. Nyai Sundari hanya tersenyum menyaksikan perjuangan Ardi. Jangan takut, nak. Di bawah sana kau tak akan pernah kesepian lagi. Perlahan tapi pasti, tubuh Ardi tenggelam ke dalam lantai. Ia masih berteriak dan meronta. Namun suaranya semakin lama semakin lemah. Hingga akhirnya hanya kesunyian yang tersisa. Pagi harinya seorang pria parubaya memasuki halaman rumah tua itu. Ia adalah Rekso Kumolo, kepala desa baru yang ditugaskan untuk mengecek rumah ini secara rutin. Langkahnya terhenti ketika melihat sebuah mobil terparkir di halaman. Dia hanya berkerut heran. Sudah lama tak ada yang berani mendekati rumah ini, apalagi bermalam di dalamnya. Dengan hati-hati, Rekso membuka pintu depan yang tidak terkunci. Permisi, apa ada orang di dalam? Tak ada jawaban. Rumah itu sunyi seperti biasa. Rekso menyusuri setiap ruangan namun tak menemukan tanda-tanda kehidupan. Yang ia temukan hanyalah genangan air di lantai ruang tamu. Aneh. Padahal atap ini tidak bocor, tapi kok lantainya basah kucing. Baik. Ketika keluar, matanya tertuju pada secari kertas di dashboard mobil orang asing itu. Ia membacanya dengan seksama. Namaku Ardi. Jika ada yang menemukanku, tolong hubungi nomor ini. Aku dalam bahaya. Di bawahnya tertulis sebuah nomor telepon. Rekso menghilang napas panjang. Ia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Ini bukan kali pertama ada orang hilang di sekitar bendungan tua itu. Dengan berat hati ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang tertera di kertas itu. Halo? Assalamualaikum. Sapanya ketika telepon disambung. Apa benar ini keluarga Mas Ardi? Seminggu kemudian tim SAR masih belum menemukan jejak Ardi. Bendungan sudah dikeringkan dan diselami, namun hasilnya nihil. Seolah-olah pemuda itu lenyap begitu saja tanpa bekas. Sementara penduduk desa hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu Ardi hanyalah korban terbaru dari kutukan bendungan tua itu. Dan ia tidak akan menjadi yang terakhir. Malam itu seperti biasa, permukaan bendungan kembali tenang. Bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahayanya di air yang berkilauan. Namun jika diperhatikan baik-baik, akan terlihat sosok-sosok pucat yang mengambang tepat di bawah permukaan. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang masih mengenakan pakaian lengkap. Matanya yang dulu berwarna coklat kini putih tanpa pupil. Bibirnya yang pucat membentuk seolah senyum kosong. Ardi telah menjadi bagian dari penghuni dasar bendungan. Dan kini ia pun mulai merindukan teman baru untuk menemaninya dalam kegelapan. 2 bulan berlalu sejak hilangnya Ardi. Desa Bendungan kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun penduduk desa tahu mereka harus tetap waspada, terutama saat bulan purnama. Malam itu, sebuah mobil memasuki desa dengan kecepatan tinggi. Di dalamnya sepasang suami istri muda tampak berkepat sengit. Udah aku bilang, kita salah jalan, Tio, si istri berseru kesal.
Harusnya kita belok kanan tadi, bukan kiri. Aku yakin ini jalan yang benar ya. Si suami menjawab tak kalah sengit. GPS-nya bilang begitu. GPS-mu itu rusak. Sejak tadi lihat sekarang, kita ada di mana? Dengan suara rem yang menjerit, dia menghentikan mobil di tepi jalan. Memandang sekeliling dengan bingung. Desa kecil ini jelas bukan tujuan mereka. Seharusnya mereka sudah sampai di villa milik keluarga Nia sejam yang lalu. Oke. Aku mengaku salah, Tio akhirnya menyerah. Ayo kita tanya penduduk setempat. Mereka turun dari mobil mencari tanda-tanda kehidupan. Namun desa itu tampak sepi dan gelap. Hanya ada satu warung kecil yang masih menyala lampu. Di depan warung itu duduk seorang pria tua yang sedang merokok. Dia menghampirinya dengan sopan. Selamat malam, permisi Pak, boleh tanya alamat? Pria tua itu mengamati mereka dengan tatapan aneh. Kalian tersesat. Iya Pak, yang menjawab. Kami seharusnya ke Villa Citra di desa Puncak. Apa Bapak tahu ke arah mana? Pria tua itu terkekeh pelan. Wah. Kalian jauh sekali nasihatnya. Desa Puncak itu masih 70 km dari sini. Nia mengerang frustrasi. Tuh kan, Tio, aku bilang juga apa? Maaf sayang. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pak, apa di sini ada penginapan? Sudah terlalu malam untuk melanjutkan perjalanan. Pria tua itu terdiam sejenak. Matanya menyipit seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Penginapan tidak ada. Tapi ada sebuah rumah kosong di dekat bentukan. Mungkin kalian bisa bermalam di sana. Nia menatap suaminya ragu. Rumah kosong? Aku yakin itu bukan ide yang bagus, Dio. Ayolah Nia. Hanya untuk semalam. Sepagi-pagi kita lanjut perjalanan ini. Dia berusaha meyakinkan istrinya. Akhirnya Nia mengangguk setuju. Pria tua itu pun memberi mereka petunjuk arah ke rumah kosong tersebut. Oh iya, pria tua itu menambahkan ketika mereka hendak pergi. Apapun yang terjadi, jangan keluar rumah sampai matahari terbit. Tio dan Nia saling berpandangan bingung, tapi memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mereka pun melanjutkan perjalanannya sesuai petunjuk. Tak lama kemudian sebuah rumah besar bergaya kolonial muncul di hadapan mereka. Rumah itu tampak tua dan tidak terawat, dengan cat yang mengelupas dan tanaman rambat menutupi sebagian dindingnya. Kau yakin mau tidur di sini? Dia bertanya ragu. Dia mengangguk. Hanya untuk semalam sayang. Bisa kita pergi pagi-pagi sekali. Mereka turun dari mobil dan berjalan ke arah rumah. Udara malam tersiar dingin dan lembab, membuat Nia bergidik. Samar-samar terdengar suara gemuruh air dari arah bendungan. Pintu depan tidak terkunci. Tio mendorongnya perlahan. Menimbulkan derit nyaring yang memecah kesunyian malam. Interior rumah gelap gulita dan dipenuhi debu tebal. Halo, Tio berseru. Ada orang di sini? Halo. Tak ada jawaban. Rumah itu benar-benar kosong. Mereka menyusuri ruangan demi ruangan, mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di kamar utama di lantai 2. Aku akan ambil tas kita di mobil, kata dia. Kau tunggu di sini ya sayang. Nia mengangguk, duduk di tepi ranjang yang berdebu. Matanya menjelajah kamar yang remang-remang. Ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini. Tapi ia tak bisa menjelaskan apa-apa. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan samar. Tolong, tolong, tolong kami. Nia terlonjak kaget, menoleh ke sana kemari mencari sumber suara. Namun kamar itu masih kosong. Yo, panggilnya. Kau dengar sesuatu? Tak ada jawaban.
Dia masih di luar mengambil tas mereka. Suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Kami terjebak. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Nia berdiri. Kakinya gemetar. Ia berjalan perlahan ke arah jendela. Dari mana suara itu sepertinya berasal? Betapa terkejutnya ia ketika melihat pemandangan di luar. Di bawah sinar bulan purnama yang indah, ratusan sosok putih pucat mengambang di permukaan bendungan. Mereka terlihat seperti manusia, namun kulit mereka seputih kertas dan mata mereka kosong tanpa pupil. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nia tergagap mundur perlahan dari jendela. Ia mengucuk matanya berkali-kali berharap pemandangan mengerikan itu hanyalah halusinasi pikirannya. Namun sosok-sosok itu masih ada di sana. Kini mulai bergerak ke arah tepian bendungan. Dio! Dia berteriak panik. Dio! Kita harus pergi dari sini sekarang. Dio! Nia berlari ke arah pintu. Namun terhenti ketika melihat sosok wanita tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih panjang. Itu basah kuyup. Dan kulitnya pucat kebiruan. Matanya putih tanpa pupil. Menatap Nia dengan tatapan kosong. Siapa kau? Nia tergagap. Tubuhnya gemetar hebat. Wanita tua itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang berlumut. Aku Nyai Sundari. Aku penunggu bendungan ini. Selamat datang di rumah kami, nak. Nia mundur perlahan. Punggungnya menempel di dinding. Kumohon, biarkan kami pergi. Kami tidak bermaksud mengganggumu. Terlambat, nak. Kalian sudah terlanjur masuk ke wilayah kami. Sekarang kalian harus ikut dengan kami. Tiba-tiba puluhan tangan muncul dari balik lantai kayu. Menembus begitu saja seolah lantai itu tak ada. Tangan-tangan itu menyengkeram kaki Nia, menariknya ke bawah. Tidak. Lepaskan aku. Nia berteriak istri. Berusaha meronta. Yo, tolong aku. Yo. Namun cengkeraman itu terlalu kuat. Perlahan tapi pasti, tubuh Nia tenggelam ke dalam lantai. Nyai Sundari hanya tersenyum menyaksikan perjuangan sia-sia Nia. Jangan takut, nak. Di bawah sana kau tak akan pernah kesepian lagi. Tepat saat itu, dia masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Ya, ada apa? Aku mendengar teriakan Putari. Ya. Kata-katanya terhenti ketika melihat pemandangan di hadapannya. Nia, istri tersayangnya setengah tenggelam ke dalam lantai. Dikelilingi puluhan sosok pucat yang menariknya ke bawah. Dia berteriak berlari untuk menyelamatkan istrinya. Namun terlambat. Dalam sekejap mata Nia lenyap sepenuhnya ke dalam lantai. Meninggalkan Dio yang terpaku di tempat. Selamat datang, nak. Suara Nyai Sundari memecah kehening. Kau pasti Dio. Istrimu sudah menunggumu di bawah. Ayo bergabunglah dengan kami. Dio berbalik. Mendapati wanita tua mengerikan itu berdiri di belakangnya. Ia ingin lari, ingin berteriak, namun tubuhnya seolah membeku. Tidak, ini tidak mungkin dipunggungnya. Nyai Sundari tersenyum lebar. Oh, ini sangat mungkin, nak. Dan sekaranglah giliran. Sebelum Dio sempat bereaksi, puluhan tangan pun pucat muncul dari lantai, mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. Dio berteriak-teriak dan meronta, namun sia-sia. Nia! Teriaknya putus asa sebelum kegelapan menelan
Ya, sepenuhnya. Kesunyian kembali menyelimuti rumah tua itu. Nyai Sundari menghilang pakai asap meninggalkan kamar kosong yang kini basah oleh kenangan air. Di luar, bulan purnama masih bersinar terang, menyinari permukaan bendungan yang kembali tenang. Namun, jika diperhatikan baik-baik, akan terlihat dua sosok baru bergabung dengan ratusan penghuni dasar bendungan. Dio dan Nia, dengan kulit pucat dan mata putih tanpa pupil, kini mengambang bersama yang lainnya. Tangan mereka bertaut erat bersatu dalam kegelapan abadi di dasar bendungan tua itu. Dan begitulah desa bendungan kembali memakan korban, menambah daftar panjang jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya, menunggu korban berikutnya yang akan datang, tersesat dan tak menyadari bahaya yang mengintai di balik air yang tenang. Konon, pada malam-malam tertentu, masih terdengar cerita memilukan dari arah bendungan. Mungkin itu saja suara Dio dan Nia, atau mungkin korban-korban sebelumnya, meratapi nasib nahas yang mereka alami dan memperingatkan siapapun yang berani mendekat. Namun tentu saja peringatan itu tak akan pernah didengar, karena bendungan tua itu akan terus menarik korban-korban baru, menjebak mereka dalam pusaran kegelapan abadi di dasarnya. Dan kau, para penonton video ini yang budiman, jika suatu hari tersesat di sebuah desa kecil dekat bendungan tua, ingatlah cerita ini, karena mungkin saja kaulah yang akan menjadi korban berikutnya yang ditunggu-tunggu oleh para penghuni dasar bendungan. Tamat.